Berbicara soal masa pensiun, ini adalah babak baru yang pasti ditunggu-tunggu oleh setiap pegawai negeri sipil. Tapi pertanyaannya, apa kita udah benar-benar paham aturan mainnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu dari dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, tapi dengan cara yang sederhana. Yuk kita mulai. Coba bayangkan, Bapak dan Ibu sudah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk melayani negara. Wajar banget kan kalau kita bertanya, setelah semua pengabdian itu sebetulnya apa sih jaminan yang disiapkan negara untuk hari tua kita nanti? Ini bukan cuma soal uang loh, tapi ini soal penghargaan. Dan ternyata undang-undang menjawabnya dengan sangat jelas. Menurut pasal 1, pensiun itu punya dua tujuan utama. Pertama, sebagai jaminan di hari tua, dan yang kedua sebagai bentuk penghargaan atas semua jasa-jasa Anda. Jadi ini bukan sekedar tunjangan biasa, ini adalah hak dan sebuah kehormatan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Siapa aja sih yang berhak dapat pensiun? Dan yang paling penting, kapan? Paham soal ini tuh jadi fondasi buat semua perencanaan Anda ke depan. Nah, ini dia. Pasti ini kan pertanyaan yang paling sering muncul di kepala kita. Tenang, jawabannya tuh udah diatur dengan gamblang kok di undang-undang. Dan sebetulnya cukup simpel. Ini dia poin paling krusialnya yang ada di pasal 9. Untuk bisa pensiun normal, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Dua-duanya ya, nggak bisa salah satu. Pertama, usia Anda minimal harus 50 tahun. Dan yang kedua, masa kerja Anda minimal 20 tahun. Jadi, usia dan masa kerja keduanya harus kena. Eits, tapi tunggu dulu. Selain pensiun normal tadi, ada juga loh kondisi-kondisi khusus, misalnya karena alasan kesehatan atau ada perampingan di dinas. Kalau kondisinya begini, pensiun bisa diajukan lebih awal. Tentu saja, syarat masa kerjanya jadi beda, biasanya lebih singkat. Oke, kalau tadi kita udah bahas kapannya, sekarang kita ngomongin berapa dan gimananya. Berapa sih besar uang pensiun yang bakal kita terima, dan gimana langkah-langkah buat ngajuinnya? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hitung-hitungan. Besaran pensiun Anda itu ditentukan oleh formula yang pasti, yang dasarnya cuma dua hal, gaji pokok terakhir Anda dan total masa kerja Anda. Kuncinya, ingat aja angka sakti ini, 2,5%. Menurut pasal 11, untuk setiap 1 tahun masa kerja Anda berhak dapat 2,5% dari gaji pokok terakhir. Simpel kan? Jadi makin lama Anda mengabdi, ya makin besar juga persentasenya. Tapi, ada tapinya nih, ada batas atasnya. Jumlah pensiun yang bisa Anda terima itu nggak bisa lebih dari 75% gaji pokok terakhir. Angka 75% ini setara dengan pengabdian selama 30 tahun. Jadi, ini angka maksimalnya ya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misalkan masa kerja Anda 30 tahun, berarti Anda dapat batas maksimal 30 dikali 2,5%. Hasilnya 75% dari gaji pokok. Kalau masa kerjanya 25 tahun, ya tinggal dikali aja 25 kali 2,5%. Dapatnya 62,5% dari gaji pokok. Polanya jelas banget kan? Nah, untuk proses pengajuannya, pasal 12 menyebutkan beberapa dokumen kunci. Ada SK pemberhentian, riwayat pekerjaan, susunan keluarga, dan bukti pengembalian aset negara. Saran saya sih, mumpung masih ada waktu, coba deh mulai cicil siapin dokumen-dokumen ini dari jauh-jauh hari, biar nanti prosesnya lancar jaya. Selanjutnya, kita akan bahas topik yang nggak kalah penting, tapi mungkin agak sensitif, yaitu soal perlindungan untuk keluarga. Undang-undang ini juga memastikan kalau manfaat pensiun itu nggak berhenti gitu aja seandainya penerima pensiun meninggal dunia. Sesuai pasal 17, ada perbedaan yang signifikan nih untuk besaran hak pensiun keluarga. Kalau pensiunan wafat karena sebab normal, janda atau dudanya berhak atas 36% dari dasar pensiun. Tapi, kalau seorang pegawai tewas saat sedang bertugas, negara memberikan penghargaan yang lebih tinggi. Haknya naik jadi 2 kali lipat, yaitu 72%. Lalu, bagaimana dengan hak anak? Pasal 18 mengatur ini. Anak bisa menerima pensiun kalau tidak ada janda atau duda yang berhak. Tapi ada syaratnya ya, dan ini harus dipenuhi semua ya. Usianya harus di bawah 25 tahun, belum punya penghasilan sendiri, dan belum pernah menikah. Oke, kita udah hampir sampai di akhir. Ada beberapa hal terakhir yang wajib banget untuk diingat. Hak pensiun itu ternyata bukan hak yang abadi loh. Ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa bikin hak itu selesai atau bahkan dicabut. Coba perhatikan baik-baik poin-poin ini.
Hak pensiun otomatis berhenti kalau penerimanya meninggal dunia. Buat janda atau duda yang nggak punya anak, hak itu juga berhenti kalau mereka menikah lagi. Nah, yang lebih serius, hak pensiun bisa dicabut kalau penerimanya terbukti tidak setia pada negara atau kalau ketahuan data pengajuannya dulu ternyata palsu. Eits, sebelum kita tutup, ada satu kabar baik nih, semacam bonus info yang berguna banget. Menurut pasal 30, SK pensiun Anda itu bukan cuma selembar kertas biasa. SK ini ternyata bisa loh dijadikan jaminan untuk pinjaman di bank-bank yang ditunjuk pemerintah. Ini bisa jadi fleksibilitas finansial tambahan di masa pensiun. Nah, jadi itu dia rangkuman sederhana dari aturan main pensiun PNS tahun 1969. Aturan ini dibuat untuk memberikan ketenangan dan penghargaan atas pengabdian Anda semua. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan pemahaman baru ini, sudah siapkah Anda merencanakan masa pensiun yang tenang dan terencana?